Smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian di rumah dan anak-anak yang Ustazah sayangi? Ustazah harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang tentang hakikat kurban. Dan pembicara kita kali ini adalah Ustadz Supriyanto, STHI MPDI. Baik, mari kita berbincang dengan Ustadz Supri ya. Assalamualaikum Ustadz Supri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yafi. Alhamdulillah sehat sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, sebentar lagi kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha. Baik. Di mana biasanya setiap Hari Raya Idul Adha ada kurban. Saya mau menanyakan ini, kurban itu apa sih Ustaz? Iya. Baik, Ustaz Yafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ayah, bunda dan anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berada dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat berupa iman, nikmat Islam, dan terlebih kenikmatan berupa kesehatan di saat-saat seperti ini. Iya. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tegak untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, Ustaz Yafi, sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Adha dan juga ibadah kurban. Dan dalam kesempatan yang sangat baik pada kali ini kita akan bersama-sama bismillah untuk membahas tentang ayat-ayat Allah yang menekankan perintah kurban, kemudian nanti hikmah-hikmah kurban, dan ada nilai sosial apa sebenarnya yang terkandung dalam perintah untuk ibadah kurban itu. Yang pertama, jika kita ingin melihat dari definisi daripada kurban itu adalah berasal dari akar kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri kemana? Tentu adalah qoroba ilallah, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan akhir dari ibadah kurban berarti adalah upaya untuk mengantarkan seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, gitu ya. Ini dari makna secara etimologi, secara bahasa. Yang kedua kita akan tinjau dari sisi historinya, Ustaz ya, dari sisi sejarahnya. Asal mulanya. Iya, baik, asal mulanya pastinya. Kalau dari sisi histori kita akan bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 ya. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat yang 102, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'iya qala ya bunayya inni ara fil manami ana atbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala usia itu telah beranjak dan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata Nabiullah Ibrahim, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abatif alma tu'maru."
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah kita semoga menjadi bagian orang yang sabar. Jadi ini dari aspek historinya. Jadi ketika kita melihat sejarahnya, memang syariat untuk berkorban ini adalah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari aspek udhiyahnya. Jadi kalau kita berbicara kurban atau membahas tentang ibadah kurban, itu tentu tidak terlepas dari figur teladan, yakni adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan yang tak kalah penting adalah tentang udhiyah atau dahiyah. Apa itu udhiyah atau dahiyah? Adalah tentang hewan sesembelihan atau hewan yang dikorbankan itu sendiri. Setidaknya ketika kita membahas tentang hewan yang dikorbankan atau binatang sesembelihan, itu ada 3 pelajaran penting dari sana. Yang pertama adalah dari aspek berbagi. Jadi ketika penyembelihan hewan kurban atau binatang kurban itu di sana ada aspek berbagi. Artinya apa? Masyarakat atau kaum muslimin, kalau mungkin di kota-kota besar ya, seperti mungkin di Surabaya dan seterusnya gitu, itu untuk makan daging saya kira itu sudah merupakan satu kelaziman. Tetapi untuk daerah-daerah yang mohon maaf mungkin strata ekonominya masih di bawah dan belum menguntungkan begitu, itu memakan daging kurban itu atau makan daging itu satu momen yang luar biasa gitu ya, tidak pernah terjadi gitu. Nah, ini aspek berbaginya. Yang kedua adalah tentang aspek pengorbanan. Di saat-saat seperti ini, lebih-lebih di masa-masa pandemi ini, dengan adanya dampak COVID-19 ini sungguh sangat berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan, termasuk ekonomi juga berdampak, termasuk sosial, termasuk politik. Mungkin bagi saudara-saudara kita, kaum aghnia yang diberikan kelimpahan harta yang cukup, untuk membeli seekor kambing dan membeli seekor sapi begitu, itu bukan satu hal yang sulit gitu ya. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang secara ekonomi perolehan finansialnya hanya cukup untuk bertahan menyambung kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam sehari-hari, itu untuk berkorban dengan nilai uang yang segitu itu adalah betul-betul satu perjuangan yang besar, yang luar biasa gitu ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu melihat pada ibadah itu pada ending akhirnya ya, tetapi proses untuk menuju kepada kedekatan kepada Allah itu adalah sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek pengorbanannya. Jadi mengorbankan sebagian rezeki kita di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini betul-betul satu perjuangan gitu ya. Yang ketiga adalah dari aspek syukur. Ya, walaupun dalam Islam itu konteks syukur yang paling rendah itu adalah ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi esensi dari alhamdulillahirabbil alamin itu tidak hanya cukup pelafalan yang diucapkan di lisan. Tapi bentuknya apa? Bentuknya adalah implementasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan itu. Nah, salah satunya kalau kita melihat di momentum Idul Adha ini adalah bagaimana kemudian sebagian rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita semuanya, kemudian sebagian bisa kita nafkahkan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Kemudian berikutnya lagi yang tidak boleh lupa di dalam perintah berkurban itu adalah tentang kesabaran. Ya. Kalau tadi kita melihat dari surat As-Saffat ayat 102 itu bagaimana seorang Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa hingga akhir ayat itu mengatakan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang sabar. Berarti berkorban itu salah satunya adalah didasarkan dengan kesabaran. Melaksanakan ibadah haji karena juga ada relevansinya ketika Idul Adha, kita ada korelasi yang erat dengan pelaksanaan ibadah haji. Haji pula harus didasarkan dengan kesabaran. Di waktu yang singkat ini kita ingin mencoba ya untuk melihat menapaki terhadap histori Nabi Ibrahim alaihissalam hingga lolos dalam sebuah ujian kesabaran ya. Yang pertama,
Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dihadapkan untuk berdakwah menyampaikan ajaran tauhid, ketauhidan tatkala itu dengan melawan hegemoni kekuasaan yang sangat besar, yakni adalah kekuasaan di masa Namrud, di masa Raja Namrud. Nah, apa dakwah tauhid yang disampaikan? Pertama kali yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran ketauhidan untuk menyembah kepada Allah yang satu, Allah yang esa. Padahal kita tahu Ustadzah saat itu disebutkan dalam sejarah bahwa bagaimana kekuatan Namrud, ya hegemoni pemerintah bagaimana kuatnya saat itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa risalahnya, dengan membawa ketauhidannya, seakan-akan kontradiktif, menentang ya terhadap budaya dan keyakinan hegemoni saat itu. Kalau dilihat itu kira-kira kayaknya mustahil. Iya, sepertinya mustahil itu menjadi sebuah kenyataan. Bisa kita rasakan di masa-masa kita saat sekarang ya gitu. Kenapa? Karena mayoritas saat itu adalah paganisme, keyakinannya adalah menyembah kepada berhala. Yang lebih berat lagi, ayahnya sendiri ternyata Nabi Ibrahim itu adalah orang terdekatnya adalah seorang desainer patung. Kita mesti tahu nih, patungnya bukan hanya patung untuk hiasan, melainkan ini patung yang nanti akan menjadi ilah, akan menjadi sesembahan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat yang ke-74 itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar a'attahidu asnaman alihah inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah gitu ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, hendakkah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan, sementara aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Pertama kali dakwah tauhid adalah diberikan kepada ayahnya. Di luar sana ayahnya adalah seorang desainer Tuhan kira-kira ya, yang terkenal ya, di kalangan saat itu. Nah ini betul-betul perjuangan. Yang kedua, belum selesai. Allah menguji pula dengan ketika lama Nabi Ibrahim alaihissalam berharap untuk mendapatkan keturunan supaya mata rantai dakwah ini, risalah ini tidak terputus gitu ya. Itu lama untuk menunggu kehadiran seorang putra, seorang anak. Nah, begitu Allah memberikan amanah titipan seorang anak, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, apa perintah Allah? Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menaruh anak dan istrinya tinggal di suatu lembah padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, yang saat sekarang kita kenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah itu. Pada saat itu Masya Allah itu perjuangan yang luar biasa. Belum cukup Allah mengujinya, ternyata ketika anak ini beranjak dewasa, Allah memerintahkan untuk dikurbankan. Nah bayangkan ini seperti apa ya. Tetapi Masya Allah dialognya luar biasa antara ayah dan anak. Kenapa kok terjadi pemahaman yang sama? Tidak lain karena didasarkan ketakwaan, didasarkan kedekatan kepada Allah, dan didasarkan kesabaran. Ya, saudara. Jadi kurban itu ternyata banyak pengertian kurban dari segi etimologi, bahkan dari segi yang lain. Yang sudah garis bawahi tadi ada beberapa aspek ya teman-teman ya. Ada dari aspek kesabaran. Nah, ternyata banyak tadi histori atau sejarah kenapa kok sampai ada kurban tadi ya. Yang selanjutnya Ustadz, kita sudah tahu tadi pengertian kurban seperti apa. Sebenarnya hakikat kurban itu apa nih? Iya, Ustazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat hakikatnya apa, ketika Allah memerintahkan dalam wahyuna, dalam satu perintah kepada hambanya, tentu pasti Ustaz di sana tidak akan terlepas dari hakikat dan filosofi yang terkandung ya. Kalau di kurban sendiri seperti apa? Yang pertama, sesungguhnya banyak dari sekian hikmah nanti dari kurban itu, tetapi di kesempatan ini mungkin saya akan mengambil satu hikmah saja. Di antaranya hikmah kurban itu adalah menyembelih atau mengorbankan terhadap sifat hayawaniyah. Iya, apa sifat hayawaniyah itu? Sifat hayawaniyah itu adalah sifat hayawan, kehewan-hewanan gitu ya. Berarti apakah manusia ini ada identik dengan salah satu sifat kehewanan gitu ya? Saya jadi penasaran Iya.
ke hewan-hewan. Iya, nggih. Jadi memang Ustaz ya, itu ada semacam sifat yang dimiliki oleh manusia itu ada kemiripan, mohon maaf nih, dengan binatang atau dengan hewan. Oleh sebab itu tinggal sejauh mana dominasi ya sifat hayawaniyah ini yang akan mempengaruhi kepada seseorang itu. Jika sifat hayawaniyah ini semakin dominan kepada seorang, maka dalam perilaku seseorang itu akan identik dengan tidak jauh beda kira-kira begitu. Ya, tapi ketika kemudian sifat hayawaniyah ini bisa terkendali dengan baik gitu, dengan keimanan dan ketakwaan, tentu disitulah yang akan memuliakan posisi manusia itu. Apa yang kemudian harus dikorbankan? Salah satu contoh misalnya hewan itu ada sifat tamak. Nah, manusia mungkin juga begitu juga ya. Tamak, rakus, kemudian egoisme, egosentris gitu ya, menangnya sendiri. Makanya ada hukum alam itu, di hukum rimba itu kan siapa yang menang ya itu yang paling mendominasi ya, siapa yang kuat itulah yang menang gitu ya. Dan ada kecenderungan untuk memangsa kepada yang lemah. Nah, sifat ini saya kira melekat pada diri manusia. Tinggal bagaimana kemudian manusia itu bisa meminimalisir atau bahkan dikorbankan gitu ya, menghilangkan gitu ya. Kalaupun toh misalnya ada, itu tidak menjadi dominan dalam dirinya gitu ya. Harus bisa meredam. Betul, nggih. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita mesti harus berbicara apa itu hikmahnya, kemudian apa itu filosofi yang terkandung. Harapan kita kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat tahunan seperti misalnya Idul Adha kali ini, kita berharap itu tidak hanya menjadi amalan-amalan yang bersifat rutinitas tahunan, kayak ritual tahunan gitu ya. Berkorban hewan. Iya, begitu. Betul. Tetapi kita berharap bahwa ketika kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan haji, maka di situ kita berharap bisa memetik nilai dan ada hikmah apa, ada pesan-pesan moral apa sungguhnya yang terdapat dalam perintah untuk menjalankan ibadah kurban. Itu yang pertama, yang harus disembelih, yang harus dikorbankan itu adalah nafsu sifat hayawaniyah tadi. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang hakikat, pastinya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidak melihat Ustaz ya. Kurban kita itu tidak dilihat oleh Allah dari dagingnya, dari darahnya ya. Walaupun secara fikih seorang yang berkorban itu mesti harus memenuhi syarat dan ketentuan binatang yang boleh dikorbankan, kemudian kapan masa usianya boleh dikorbankan ya. Itu dalam rangka untuk memenuhi syarat sah untuk hewan kurbannya. Tetapi nilai esensinya atau hakikat dari ibadah kurban itu Allah tidak melihat darahnya, Allah tidak melihat dagingnya begitu ya. Tetapi justru yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaannya. Seperti dalam surat Al-Hajj itu disebutkan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah itu tidak melihat dagingnya, tidak melihat darahnya dari unta yang dikorbankan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan di antara kamu semua. Itu kira-kira Ustaz. Jadi ternyata hakikat berkorban itu tidak hanya dilihat dari sekedar mengorbankan sapi atau kambing teman-teman ya. Banyak tadi ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kegiatan kurban. Selanjutnya Ustaz, setelah kita tahu hakikat berkurban, kita tahu ya Ustaz ya, beberapa bulan ini kita memang dihadapkan dengan masa-masa yang tidak normal, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kegiatan kurban sendiri, menurut Ustaz di masa pandemi ini, gimana sih seharusnya selayaknya kurban itu dilaksanakan? Iya. Baik Ustazah, ya inilah mungkin yang di kesempatan hari yang berbahagia ini pula bahwa kita memohon kepada Allah ya Ustazah, semoga kondisi dampak COVID-19 ini Allah segera mengangkatnya ya, segera menyelesaikannya, kemudian nanti kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Yang pertama bahwa positioning kita menjadi seorang muslim ini bagaimana gitu ya di tengah kondisi COVID-19 ini, sementara
kita juga harus mendapatkan perintah dari Allah untuk menunaikan rangkaian ibadah. Lebih-lebih adalah di saat ini adalah ibadah kurban. Sikap kita tentu yang pertama adalah kita mengikuti kepada ketentuan pemerintah, Ustazah. Kalau kita di kota Surabaya ini, wali kota telah memberikan surat edaran berupa surat edaran wali kota tentang pedoman untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2020. Kalau kita buka nanti dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa yang pertama tata laksana, tata cara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di tengah pandemi. Ya. Kemudian yang kedua juga dijelaskan di sana tentang tata laksana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dalam surat. Iya, dalam surat edaran itu ada ketentuan-ketentuan. Di antaranya mungkin kita juga harus pakai masker, kemudian membatasi jumlah kerumunan massa, kemudian selalu cuci tangan dan seterusnya. Itu adalah protokol-protokol kesehatan yang mesti harus dilakukan, ya harus diikuti. Nah, kita sebagai seorang muslim dan kita juga hidup di negeri kita yang tercinta di Indonesia ini, tentu di samping kita juga menjalankan syariat agama kita juga mengikuti ketentuan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah begitu ya. Supaya nanti bisa berjalan dengan baik, tidak ada kemudharatan di kemudian harinya gitu ya. Berikutnya lagi yang kedua, di saat sekarang sedang dibutuhkan ya fuqaha kontemporer, ahli-ahli fikih kekinian. Kalau yang masa dulu mungkin belum ada kondisi seperti ini gitu ya. Tapi di saat sekarang ini kondisinya berbeda. Yang dulu tidak dijumpai di masa Rasulullah berarti tidak ada dalam fikih-fikih klasik, tetapi sekarang kita jumpai di masa-masa sekarang. Berarti fikih kontemporer yang mesti nanti harus menjawabnya. Nah, ini ya. Oleh sebab itu, mungkin nanti yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan literasi dan mengedukasi kira-kira bagaimana ibadah kurban yang kalau sebelum-sebelumnya kita bisa kurban berupa hewan ternak begitu, tetapi mungkin para dai-daiyah saat sekarang bisa memberikan literasi dan edukasi lebih kepada substansi untuk ta'awuniyah, substansi untuk tolong-menolongnya gitu ya. Mungkin kalau tahun kemarin kita kurban 2 sapi begitu, mungkin tahun ini 1 sapi tapi kemudian yang satunya kita gunakan untuk ta'awuniyah dalam bentuk lain. Mungkin bisa digunakan untuk membantu bagi saudara-saudara kita yang sungguh sangat terdampak untuk COVID-19 ini. Iya, bisa seperti itu, Ustaz. Betul. Kemudian yang kedua, mungkin sebagai option jawabannya, karena di tengah pandemi ini, sementara di sisi lain kita mesti harus juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Salah satu alternatifnya bisa dipecah, tidak sentral pada satu titik. Misalnya kalau sekarang di masjid ini misalnya tahun kemarin menyembelih kurban 50 ekor sapi misalnya. Tahun ini tidak 50, mungkin 25 ekor sapi. Itu pun dipecah. Misalnya yang 15 disembelih di masjid ini, yang 10 kita amanahkan kepada musola-musola sekitar biar tidak menumpuk di satu masjid ini. Ini salah satu untuk mengurai simpul-simpul kerumunan. Karena di tengah kerumunan itu sangat riskan untuk terjadinya penularan. Nah, itu ya, bisa dipecah. Pertama, apa hikmahnya? Kita bisa syiar. Yang dulu musola-musola itu tidak ada kegiatan aktivitas kurban, tahun ini ada aktivitas kurban. Tentu yang tidak boleh lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Yang kedua, ini mekanisme atau teknis penyaluran daging mungkin ya. Pembagian dagingnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa membagikan kupon ya, kemudian nanti orang-orang yang berhak menerima datang ke satu masjid itu berbondong-bondong, beramai-ramai, bahkan mengantri panjang. Tunggu panjang. Nah, itu ya. Di tahun ini tidak begitu. Tetapi memang panitia kurban kerja ekstra nih ya. Tidak dengan cara kupon, tetapi nanti dengan cara pendistribusiannya mungkin bisa dibagikan door to door kalau memungkinkan. Tapi kalau ingin yang lebih efektif lagi, kita bisa kerjasama dengan RT RW. Datanya kita dari RT RW, kemudian kita amanahkan RT-nya atau RW-nya. Setelah itu kemudian nanti didistribusikan kepada warganya. Itu efektif dan juga bisa mengantisipasi terhadap penularan wabah COVID-19.
Ustazah mungkin itu barangkali ya opsi-opsi yang mungkin bisa kita ambil, ibadahnya tetap jalan, tetapi kewaspadaan terhadap COVID-19 itu juga kita tidak terlengahkan, kira-kira gitu ya. Tidak diabaikan, tetap memperhatikan. Yeah. Ya. Ternyata meskipun kita dalam kondisi pandemi, kurban juga sudah diatur ya Ustaz ya, ada beberapa aturan nanti dari pemerintah ataupun juga dari ilmu fikihnya ya Ustaz. Iya, iya. Fuqaha kontemporer tadi ya Ustaz. Betul. Ada yang mengatur. Jadi tetap insya Allah tetap bisa berjalan dengan normal. Iya. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti tahun sebelumnya. Ya, Ustaz, tadi sudah banyak yang disampaikan Ustaz Supri. Barangkali ada sesuatu yang perlu digarisbawahi Ustaz, monggo. Oh iya, baik. Ada pesan dari yang banyak tadi yang perlu digarisbawahi gitu, monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Evi. Yang terakhir, insya Allah di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, yang pertama tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga di dalam kondisi saat sekarang yang Allah sedang menguji kita semuanya, negeri kita tercinta teruji, bahkan seluruh belahan dunia saat sekarang, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan COVID, wabah corona ini segera berakhir di negeri kita, kemudian kita juga bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan baik, bisa menjalankan pula aktivitas-aktivitas yang lain dengan baik pula. Kemudian yang kedua, dengan semangat Idul Kurban ini, mari kita bersama-sama, seperti tadi dari hikmah kurban itu salah satunya adalah kita bagaimana mengorbankan sifat-sifat hayawaniyah kita yang ada pada diri kita. Bahkan ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam kitab Madarijus Shalihin itu disebutkan Ustazah, orang-orang yang hanya menurutkan nafsunya saja, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan nafsunya saja, maka dia katakan itu tidak jauh beda dengan hewan gitu ya. Oleh sebab itu dengan peringatan itu mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan pribadi kita untuk menjadi insan yang terbaik. Yang ketiga, kita berharap tentu dengan pelaksanaan ibadah kurban ini kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa memetik nilai yang terkandung di dalamnya sehingga pelaksanaan-pelaksanaan ibadah itu tidak hanya menjadi rutinitas, ritual yang rutinitas saja gitu ya. Kemudian yang paling terakhir, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat sekarang sedang diuji Allah sakit ya, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya, dan saudara-saudara kita yang saat sekarang sedang diuji musibah atau masalah, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluarnya, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Saya kira itu, wallahu alam bisawab, nasrun minallah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian bincang-bincang kita teman-teman ya, dari perbincangan tadi banyak informasi dan ilmu yang kita dapat dari Ustaz Supri. Terima kasih banyak Ustaz Supri. Ya, sama-sama Ustaz. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu kembali di kajian selanjutnya dengan ustaz-ustaz yang lainnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.